Praktikum Mekanika Tanah 1. Annenborn tujuannya mendeskripsikan tanah berdasarkan visualisasi tekstur dan uji mangkok, mendapatkan parameter tanah pada kedalaman tertentu, melakukan pengambilan sampel pada kedalaman tertentu guna pengujian lebih lanjut di laboratorium. Alat-alat yang digunakan antara lain stick, gas tong, kunci Inggris, tabung sampel, klem tube, stang T. Prosedur percobaannya. Yang pertama, stick dan tabung sampel yang sudah dipasang ditancapkan pada titik uji yang sudah ditentukan. Lalu putar stick searah jarum jam sambil ditekan sampai kedalaman yang ditentukan. Lalu putar lagi sambil diangkat ke atas. Setelah itu angkat sampel dengan hati-hati. Keluarkan sampel tanah dari tabung sampel. Selanjutnya deskripsikan tanah tersebut. Lalu bersihkan tabung sampel untuk digunakan pada percobaan yang lain. Setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, bungkus tanah menggunakan plastik dan ikat dengan gelang karet. Pengujian kadar air. Tujuan dari percobaan ini untuk menentukan berapa besar kadar air dari contoh tanah yang sudah diambil. Alat-alat yang digunakan pada percobaan yang ini antara lain extruder, cawan aluminium, spatula, oven, timbangan digital. Prosedur percobaannya, yang pertama, sampel tanah dikeluarkan dengan extruder. Pastikan sampel tanah dipegang agar tidak jatuh. Lalu timbang kedua cawan aluminium. Ambil sampel tanah menggunakan spatula dan masukkan ke dalam kedua cawan aluminium. Lalu ratakan sampel pada cawan menggunakan spatula. Timbanglah kedua sampel yang sudah dimasukkan ke dalam cawan aluminium menggunakan timbangan digital. Lalu masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Lalu timbang cawan aluminium beserta sampel tanah yang sudah dikeluarkan dari oven. Tujuan percobaan. 1. Untuk menentukan berat volume dari sampel tanah. 2. Untuk menentukan perbandingan antara berat volume dan berat tanah basah. Alat-alat yang digunakan. Jangka sorong, spatula, oli, extruder, ring, timbangan digital. Prosedur percobaan. Sampel tanah dikeluarkan dengan extruder. Oleskan oli pada ring sebagai pelumas. Lalu ukur diameter dalam ring dan tinggi ring dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian timbang ring. Potong tanah yang telah dikeluarkan dari tabung sampel dengan spatula. Ambil sampel, kemudian tekan ring ke sampel tanah hingga terbenam. Ratakan sampel tanah dalam ring hingga tidak ada pori-pori yang terlihat. Angkat ring dengan cara ditekan dan diputar secara perlahan. Setelah itu, timbang ring beserta sampel tanah. Tujuan percobaan. 1. Menentukan berat jenis tanah kering, yaitu perbandingan antara tanah kering dengan massa jenis air pada volume yang sama. 2. Dengan mengetahui berat jenis tanah dapat mengetahui parameter lainnya seperti derajat kejenuhan, porositas, angka pori, dan sebagai parameter yang digunakan dalam perhitungan dan pengujian lain seperti permeabilitas dan hidrometer.
Alat-alat yang digunakan: 1. Palu karet, 2. Karung, 3. Saringan nomor 20, 4. Piknometer, 5. Timbangan digital, 6. Corong, 7. Termometer, 8. Plat aluminium, 9. Kompor, dan 10. Wadah. Prosedur percobaan. Yang pertama, sampel tanah dikeluarkan dari oven kurang lebih 24 jam. Kedua, sampel tanah kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditumbuk menggunakan palu karet. Yang ketiga, sampel tanah yang telah ditumbuk kemudian disaring menggunakan saringan nomor 20. Sampel tanah yang telah disaring kemudian ditimbang. Lalu timbang piknometer. Kemudian masukkan sampel tanah ke dalam piknometer. Kemudian timbang piknometer plus sampel tanah. Kemudian isikan air sebanyak 2/3 piknometer. Sampel tanah kemudian didiamkan kurang lebih 24 jam dalam kondisi tertutup. Piknometer plus sampel tanah direbus di atas kompor selama 15 menit. Setiap menit ke 0, 5, 10, 15 piknometer plus benda uji diguncang sampai gelembung udara dalam piknometer keluar. Kemudian didiamkan hingga suhu ruangan 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian cek menggunakan termometer lalu catat suhunya. Air dimasukkan sampai penuh ke dalam piknometer sampai meluap dari piknometer. Kemudian ditutup dengan tutup piknometer, lalu ditimbang. Piknometer dibersihkan dan isi dengan air sampai penuh, kemudian tutup dan timbang piknometer. Tujuan percobaan permeabilitas 1. Mencari koefisien permeabilitas dari suatu sampel tanah dengan menggunakan Fehling Head Permeameter. Kedua, mencari kecepatan tanah dalam mengaliri air melalui pori-porinya. Alat-alat yang digunakan: mini extruder, spatula, mold, selotip pipa, stopwatch, permeameter, oli atau pelumas, kertas pori, batu pori, ring, plat kaca, jangka sorong, dan timbangan digital. Prosedur pengujian. Pertama, timbang ring mold menggunakan timbangan digital. Kemudian, ukur ring menggunakan jangka sorong. Setelah itu, ambil sampel tanah menggunakan spatula. Kemudian, cetak sampel tanah menggunakan ring mold yang sudah diolesi oli atau pelumas.
Setelah itu, tanah diratakan dan dipadatkan menggunakan spatula dengan tujuan agar tidak adanya celah-celah udara pada ring mold. Sampel tanah yang sudah dicetak ditimbang. Kemudian dimasukkan ke dalam permeability mold. Susunan dari permeability mold yaitu batu pori, kemudian kertas pori, kemudian sampel tanah, dilapisi kertas pori, dan kemudian batu pori. Selanjutnya, permeability mold dilapisi dengan selotip pipa supaya saat percobaan dimulai tidak ada udara dan terjadi kebocoran pada permeability mold. Dan jangan lupa untuk mengeratkan baut pada tutup permeability mold menggunakan sempana atau kunci Inggris. Kemudian, tabung permeameter diisi air sampai 1000 ml, hubungkan tabung dan permeability mold tersebut. Kemudian, dibiarkan selama 24 jam supaya sampel tanah yang sudah dimasukkan jenuh atau sama seperti kondisi di alam. Keesokan harinya, air yang terdapat di tabung permeameter akan berkurang, maka dari itu, di tabung permeameter diisi kembali sampai 1000 ml. Kemudian, jalankan stopwatch dan ukur ketinggian setiap 20 menit sebanyak 5 kali. Batas-batas Atterberg. Tujuan percobaan: 1. Mencari batas cair. 2. Mencari batas plastis. 3. Mencari batas susut. Pengujian batas cair. Alat-alat yang digunakan diantaranya karung, palu karet, saringan nomor 40, timbangan digital, pan, gelas plastik, plat kaca, oven, spatula, botol air semprot, dan cawan aluminium, serta Casa Grande aparatus dan grooving tool. Prosedur pengujian: keluarkan sampel dari oven, letakkan sampel tanah ke dalam karung, kemudian tumbuk menggunakan palu karet sampai sampel tanah hancur merata. Keluarkan sampel yang sudah ditumbuk, kemudian ayak tanah menggunakan saringan nomor 40 dan pen. Tanah yang lolos saringan dituang secara perlahan pada gelas plastik yang sudah disediakan. Aduk sampel tanah menggunakan spatula di atas plat kaca, sembari menambahkan air secara perlahan menggunakan botol air semprot dan diaduk sampai keadaan homogen. Ambil sampel secukupnya menggunakan spatula dan letakkan ke dalam mangkok pada Casa Grande aparatus. Kemudian, ratakan permukaannya sampai sejajar dengan permukaan mangkok tersebut. Buat alur belahan yang membagi sampel menjadi 2 bagian menggunakan alat grooving tool melalui garis tengah mangkok. Putar Casa Grande aparatus menggunakan tuas yang terdapat pada alat dengan kecepatan 2 putaran per detik. Lakukan pemutaran sampai dasar alur belahan pada sampel tanah bersinggungan sepanjang 1 cm. Kemudian, bagi sampel menjadi 3 bagian menggunakan spatula, lalu ambil bagian tanah yang saling bersinggungan secukupnya, lalu pindahkan ke cawan aluminium. Sampel tanah yang diletakkan ke cawan aluminium selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan. Lalu, dimasukkan ke dalam oven selama kurang lebih 24 jam untuk kemudian ditentukan kadar airnya. Pengujian batas plastis. Alat-alat yang digunakan diantaranya spatula, plat kaca, timbangan digital, oven, dan cawan aluminium. Prosedur pengujian: ambil sampel tanah dan simpan ke dalam cawan aluminium. Kemudian, timbang sampel untuk mendapatkan berat cawan ditambah tanah basah atau W2. Kemudian, diamkan hingga kadar air sudah cukup berkurang. Gulunglah sampel sampai berbentuk silinder dengan diameter 3 mm hingga terdapat sedikit retakan pada sampel. Beberapa sampel yang sudah digulung dimasukkan ke dalam cawan aluminium,
lalu disimpan di dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Keluarkan sampel tanah dari oven, kemudian timbang. Pengujian batas susut. Alat-alat yang digunakan diantaranya cawan cetak susut, botol air semprot, spatula, timbangan digital, overflow dish, oli, plat kaca, oven, cawan aluminium, cawan porselin, prong plate, dan air raksa. Prosedur pengujian. Ambil sampel tanah yang sebelumnya digunakan pada pengujian batas cair. Letakkan sampel ke plat kaca secukupnya, lalu aduk secara merata dengan air sampai tekstur sampel menyerupai pasta. Oleskan minyak pada cawan cetak susut yang sebelumnya sudah dibersihkan. Masukkan sampel ke dalam cawan cetak susut sebanyak 3 lapis, masing-masing 1/3 tinggi cawan cetak susut. Setiap pemasukan atau menambahkan lapisan, cawan susut diketuk agar sampel menyebar secara merata. Jika dalam penambahan lapisan, sampel terdapat gelembung, maka gelembung tersebut dipecahkan menggunakan jarum agar tidak terdapat udara di dalam sampel. Ratakan permukaan sampel sama tinggi dengan cawan cetak susut menggunakan spatula. Cawan cetak susut dan sampel tanah kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat cawan ditambah tanah basah atau W2. Masukkan cawan cetak susut ke dalam oven dan tinggalkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, keluarkan cawan cetak susut dan sampel tanah dari oven untuk selanjutnya ditimbang untuk mendapatkan berat cawan ditambah tanah kering atau W3. Letakkan cawan sampel aluminium ke dalam overflow dish. Kemudian, cawan aluminium diisi dengan air raksa dan permukaan air raksa yang cembung pada cawan aluminium diratakan dengan prong plate secara perlahan untuk memastikan bahwa air raksa sepenuhnya mengisi cawan aluminium. Letakkan sampel tanah ke atas permukaan air raksa yang ada pada cawan aluminium. Lalu, tekan secara perlahan dengan arah tegak lurus menggunakan prong plate. Selanjutnya, tuangkan air raksa yang tumpah pada overflow dish ke dalam cawan porselin untuk ditimbang. Kemudian, tentukan volume tanah kering atau F0 berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, tuang air raksa ke dalam cawan cetak susut sampai penuh. Ratakan permukaan air raksa menggunakan prong plate secara perlahan untuk memastikan air raksa memenuhi cawan cetak susut. Tuang air raksa ke cawan cetak susut ke dalam cawan porselin untuk ditimbang menggunakan timbangan. Pemeriksaan distribusi ukuran butir tanah. Tujuan percobaan, memeriksa distribusi ukuran dari butiran tanah. Analisa saringan dilakukan untuk sampel tanah yang memiliki diameter lebih dari 0,075 mm, sedangkan analisa hidrometer dilakukan untuk sampel tanah yang lolos saringan nomor 200 atau diameter butiran kurang dari 0,075 mm. Alat-alat yang digunakan, hidrometer, rangkaian saringan, wadah plastik, timbangan digital, oven, pengaduk suspensi, tabung ukur, regen, termometer, stopwatch, shift shaker, palu karet, pen, cawan aluminium, karung, saringan nomor 10, dan botol semprot. Prosedur percobaan. Yang pertama, sampel tanah dikeluarkan dari oven setelah kurang lebih 24 jam. Sampel tanah kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditumbuk menggunakan palu karet. Ayaklah sampel tanah tersebut dengan saringan nomor 10. Sampel tanah yang telah disaring kemudian ditimbang. Masukkan sampel tanah yang telah ditimbang dan bahan dispersi atau reagen ke wadah plastik. Masukkan air destilasi hingga terisi setengah dari wadah plastik, aduk dan biarkan kurang lebih 24 jam.
Campuran yang telah didiamkan selama kurang lebih 24 jam tersebut diaduk menggunakan pengaduk suspensi selama 15 menit. Sambil menunggu, isi tabung ukur 2 dengan air sebanyak 1000 ml. Pindahkan sampel yang telah diaduk dengan pengaduk suspensi ke tabung ukur 1 dan tambahkan air destilasi sehingga volumenya menjadi 1000 cm3. Tutup tabung ukur 1 dan kocok sampel dengan membolak-balik vertikal ke atas dan ke bawah. Setelah dikocok, letakkan tabung ukur 1 di atas meja, kemudian jalankan stopwatch dan lakukan pembacaan hidrometer atau R1. Setelah dibaca, ambil hidrometer secara hati-hati lalu celupkan ke dalam tabung ukur 2, kemudian baca skala hidrometer atau R2. Setiap setelah pembacaan hidrometer, amati dan catat temperatur dengan mencelupkan termometer ke setiap tabung ukur. Setelah pembacaan hidrometer selesai, tuangkan suspensi ke atas saringan nomor 200 seluruhnya. Pindahkan butir tanah yang tertinggal di atas saringan pada cawan sampel aluminium, kemudian masukkan ke dalam oven dan keringkan selama kurang lebih 24 jam. Susun saringan sesuai urutan, masukkan sampel ke dalam alat shoe shaker selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan sampel tanah yang tertahan pada masing-masing saringan, lalu masukkan ke dalam cawan sampel aluminium, kemudian timbang dan catat berat tanah kering yang diperoleh.